Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Keluarga Sihat PKO yang saya hormati rahimahullah. Ada satu pertanyaan dari keluarga Sihat PKO yang menanyakan bagaimana tuntunan ketika merawat bayi yang meninggal di dalam kandungan. Yang kedua, apakah ketika merawat jenazah itu jenazah harus diwudukan? Keluarga Sihat PKO yang saya hormati rahimahullah, kematian itu bisa menjumpai kepada siapa saja. Di rumah sakit PKO Muhammadiyah Yogyakarta ini kita bisa melihat bahwa ternyata yang namanya al-maut, kematian itu semua strata ukur itu terwakili, mulai dari bayi, anak-anak, remaja sampai kepada yang sudah lanjut usia. Itu maut itu menjumpai, tidak terkecuali bahkan yang meninggal dalam kandungan pun itu tidak luput daripada yang namanya kematian. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, ada sesuatu kisah cerita yang bisa menjadi pelajaran bagi kita, bahwa pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat namanya Abu Talha. Di sini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Talha ini ikut berjuang bersama dengan Rasulullah, dan pada saat beliau ini bersama dengan Rasulullah, anaknya di rumah itu sedang dalam kondisi sedang sakit. Tetapi Abu Talha ini tetap ikut bersama dengan Rasulullah, meninggalkan istri dan juga anaknya dalam kondisi yang sakit. Setelah beberapa lama pergi bersama Rasulullah, Abu Talha ini akan pulang. Dan pada saat itu memang kondisi sakit anaknya itu semakin lama semakin tambah berat. Dan ketika dikabari akan pulang, Abu Talha ini akan kembali ke rumah. Istrinya namanya Ummu Sulaim itu begitu mempersiapkan diri, yang ketika itu kondisinya semakin parah, dan pada akhirnya anaknya yang masih balita itu meninggal dunia. Singkat cerita, ketika Abu Talha sampai ke rumah, istrinya tidak langsung menyampaikan tentang berita kematian anaknya itu. Tetapi Ummu Sulaim ini justru menyambut suaminya ketika sudah berpergian lama itu dengan suasana yang agak berbeda. Dia berpenampilan yang menarik, dia berdandan pakaian rapi. Ketika suami istri lama tidak bertemu, akhirnya kemudian setelah makan malam, kemudian terjadilah hubungan suami. Pada saat itu Ummu Sulaim masih belum menceritakan keadaan sesungguhnya, keadaan anaknya. Setelah itu kemudian Ummu Sulaim menyampaikan kepada suaminya, "Wahai suamiku, bagaimana pendapatmu ketika kita ini diberikan titipan, kemudian kita mau menerima titipan itu, dan beberapa waktu kemudian orang yang menitipkan itu kemudian minta kembali kepada barang yang kita titipkan." Saya kemudian tanya kepada suaminya, apakah barang itu kita berikan atau tidak. Maka spontan Abu Talha ini kemudian memberikan jawaban kepada istrinya, ya kita berikan, uang itu bukan milik kita.
Disinilah kemudian Ummu Salamah menyampaikan kepada suaminya bahwa anak itu adalah titipan dari Allah. Maka kemudian Allah sekarang mengambil titipan itu. Maka betapa kagetnya Abu Thalhah ini mendengar bahwa ternyata anaknya itu sudah meninggal. Maka kejadian itu kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan, apakah sebelumnya kamu telah berkumpul dengan istrimu tadi? Maka dijawab oleh Abu Thalhah, ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mendoakan, semoga pertemuan dengan istrimu itu memberikan barokah kepada keduanya. Maka Rasulullah SAW dengan doa ini, dengan izin Allah, hubungan suami istri antara Abu Thalhah dan Ummu Salamah tadi ternyata membuahkan hasil, yaitu Allah mengganti anak yang telah dipanggil dalam kondisi balita tadi, kemudian diganti oleh Allah dengan hal yang lebih baik. Inilah sebenarnya kisah yang menjadi dasar pedoman bagi kita bahwa ternyata yang namanya alam maut itu bisa menjumpai kepada siapa saja. Oleh karena itu, ketika ada bayi yang meninggal, ketika bayi itu dalam kondisi keadaan ketika lahir dia sempat hidup, entah ditandai dengan menangis ataupun yang lainnya, kemudian dia meninggal, maka pada saat itu dia tetap kita perlakukan sebagaimana jenazah pada umumnya, yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Kemudian ketika bayi itu meninggal dalam kandungan, kalau jenazahnya itu sudah utuh, artinya sudah terbentuk organ-organnya, maka kita perlakukan sama juga seperti yang bayi yang baru saja lahir tadi dengan kondisi hidup kemudian meninggal. Maka tetap kita mandikan, kemudian kita kafani, kemudian juga kita sholatkan. Kemudian ketika kita akan memandikan jenazah, apakah jenazah ini harus diwudukan? Keluarga Syekh TKO yang saya hormati rahimahullah, Rasulullah pernah menyampaikan kepada orang-orang yang memandikan putrinya, ketika beliau bilang putrinya, beliau berpesan, mandikanlah, iksilnaha salasan au khamsan au aksaru min dzalik, mandikanlah dia 3 kali, 5 kali, ataupun yang lebih daripada itu menurut pendapatmu. Dengan apa? Bilma, dengan air, dan juga dengan daun bidara. Kalau sekali tidak ada daun bidara, ya dengan pakai air. Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita semuanya, bahwa di dalam hal ini ketika seseorang akan dimandikan, kita ingat apa yang dilakukan Rasulullah. Dalam hadis yang lain juga beliau pernah bersabda, "Idda'na bi mayamiha wa mawadhi'il wudu'i minha." Mulailah menyiram itu, memandikan itu dari anggota-anggota yang sebelah kanan dari anggota-anggota wudunya. Inilah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita semuanya, bahwa ketika kita akan memulai menyiram jenazah, maka mulailah menyiram pada anggota-anggota wudunya dan dimulai yang sebelah kanan. Inilah keluarga Syekh TKO yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, bahwa ketika itu jenazah akan kita mulai memandikan, maka kita mengawali dengan menyiram anggota-anggota wudu dan dimulai yang sebelah kanan lebih. Semoga keterangan ini bermanfaat untuk menjawab pertanyaan dari keluarga Syekh TKO berkaitan dengan tuntunan bagaimana merawat jenazah yang meninggal dalam kandungan, maupun bagaimana ketika mengawali untuk memandikan jenazah ini. Semoga bermanfaat. Semua keluarga Syekh TKO tetap sehat walafiat, jaga kondisi, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang cukup,
senantiasa berhusnudzon pada Allah, insya Allah sehat. Tetapi ketika Anda sakit, keluarga sehat PKU sakit, jangan lupa untuk kita tetap berikhtiar mencari pengobatan. Datanglah ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Insya Allah kita akan memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, mutu, nyaman, ringan, dan islami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq haq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.